Saat video ini di tag, ini tuh lagi bulan Ramadan. Dan lu tahu dong, bulan Ramadan ini bisa dibilang bulan yang sangat amat sibuk. Mau untuk konveksi, mau untuk brand. Ya gimana enggak, bulan Ramadan itu kan soalnya bulan yang, apa ya bisa dibilang, konsumsi kita kan lagi tinggi-tingginya ya. Mau itu fashion, mau itu makanan, apapun deh, itu lagi tinggi-tingginya deh. Dimana bisa dibilang ini adalah bulannya panen. Ingat ya, Ramadan atau Lebaran, itu sama dengan baju baru. Percaya deh, soalnya kan ada tuh ya lagunya kayak baju baru alhamdulillah dipakai di hari raya. Jadi gue tuh udah buat ebook pertama gue lah bisa dibilang. Namanya itu Fashion Brand Production Planning Guideline. Ya rencananya sih gue mau bahas ya di video ini tentang ebook itu. Jadi mungkin kalau masih ada yang bingung baca ebooknya ya semoga dengan video ini bisa memperjelas apa maksud dari ebook itu. Ya emang selain itu juga ada beberapa yang request code ini dijadiin video. Ya pas gue pikir kayaknya boleh juga. Jadi yaudah kita bahas ya, selamat datang di kelas fashion. Jadi ini beberapa waktu lalu gue terima beberapa order dan beberapa order ini gue bisa bilang ada yang gue bagi kategorinya. Ada beberapa kategori yaitu urgent dan ada yang sudah planning jauh-jauh hari. Jadi itu emang untuk koleksi hari raya. Ada brand yang sudah menyiapkan itu dari lama dan ada yang brand itu baru menyiapkan itu baru deket-deket lah. Dan sebenarnya nih kalau gue boleh jujur, menyiapkan koleksi raya di waktu yang mepet menjelang Ramadan itu bukan ide yang bagus. Apalagi ada namanya Crucial Tree. Crucial Tree itu adalah 3 bulan sebelum masuk bulan Ramadan. Dan itu bukanlah waktu yang baik untuk produksi koleksi raya. Kenapa nanti kita bahas. Dan jujurnya ini fenomena tiap tahun akan selalu ada. Entah kenapa. Selalu ada setiap tahun akan ada beberapa fenomena kayak gini. Dan maka dari itu gue kayak mikir, kayak gue perlu bikin ebook deh. Kayak gue harus bikin guideline yang dimana mungkin bisa membantu beberapa teman-teman brand owner supaya bisa dibilang planningin produksi mereka jadi bisa lebih matang lagi. Jadi mereka tidak terburu-buru, mereka juga tidak kehilangan momentum nanti. Karena memang kebetulan background gue kan adalah pernah sekolah garment dan juga pernah sempat bekerja sebentar ya di perusahaan garment ekspor. Yang gue dari situ, brand-brand ekspor ini, brand-brand luar negeri, itu mereka sangat baik dalam perencanaan. Sehingga perencanaan yang baik itu sama dengan produksinya juga baik. Tapi tetap ada juga sih fluktuasinya ya. Nggak bisa langsung baik semua. Nggak, pasti akan ada naik turunnya. Dan kadang-kadang ada beberapa yang mendadak datang ke kita minta tolong diproduksi. Itu sebenarnya kita pengen banget bantu. Cuman pada akhirnya kita kan keterbatasan ya. Keterbatasan kapasitas produksi pastinya dong. Dan seringkali kita ini sudah terisi planningan. Kita sudah terisi beberapa minggu atau mungkin sudah beberapa bulan sudah terisi. Jadi yang datang mendadak itu tuh bisa dibilang tidak bisa masuk. Kalaupun mau masuk berarti dia harus nunggu sampai di bulan yang available. Kan masalahnya adalah ketika mendadak ini kan dia pengen cepet ya. Entah itu mau ada buzzer, entah itu mau launching pas hari raya. Ya kadang-kadang di situ terbentur ya. Kita sudah ada plan dan yang baru masuk ini mereka minta buru-buru karena mau ngejar momen. Nah di situ adalah hal yang mungkin agak sulit dilakukan. Iya mungkin bisa aja sih mendadak-mendadak gitu ya. Bisa jadi kita, oh ini kebetulan ada yang kosong nih kita bisa coba masukin. Tapi pertanyaan gue adalah mau sampai kapan? Kita nggak bisa rely on yang namanya mendadak terus. Kita harus ada planning. Kalau brand fashion mau berkembang pasti itu juga harus dibarengin dong yang namanya planning yang bagus. Kalau mendadak-mendadak terus itu nggak sustain nanti. Makanya planning itu penting banget, gue harus wanti-wanti di sini. Karena yang udah ada production planning aja yang jelas, itu tuh bisa jadi belum tentu mulus, apalagi yang nggak ada. Kayak gue bilang tadi, pas gue kerja di pabrik ekspor, gue ngeliat itu brand-brand luar bekerja sama dengan pabrik-pabrik Indonesia. Dan production planning mereka tuh terstruktur banget loh. Misalnya nih ya, sekarang kan tahun 2026 lah ya. 2026, anggaplah sekarang itu bulan Maret nih, bulan Maret kan ya. Nah bulan Maret itu, kalau gue tanya temen gue sekarang nih, yang masih kerja di pabrik-pabrik ekspor, mereka tuh lagi ngerjain apa sih, lagi handle order untuk kapan sih? Pasti mereka akan jawab, oh gue lagi handle order untuk fall winter 2027. Atau enggak spring summer 2027, bahkan atau enggak fall winter 2028. Jadi bisa dibilang itu baju buat kapan, tapi di planningnya jauh-jauh hari. Jadi mereka tuh sekarang lagi sourcing fabric, mereka lagi bikin sampel dan lain-lain. Jadi banyak banget yang harus dikerjakan dan mereka tahu karena ini ribet dan banyak, mereka kerjakan itu jauh-jauh hari. Jadi bisa dibilang ada rentang waktu lah ya, ada yang setahun, ada yang 1,5 tahun, bahkan tadi ada yang 2 tahun kan. Ya bisa dibilang mungkin sulit ya kalau direplikasi buat brand lokal ya. Mungkin
kalau emang harus dibuat planning, nggak harus sampai selama itu sih ya, bisa jadi mungkin ideal ya kayak per 6 bulan itu udah oke banget sih. Oke, jadi ada beberapa faktor yang dimana brand itu harus perhatiin. Pertama tuh ada designing stage, kedua ada sampling stage, yang ketiga warehouse stage, yang keempat production stage. Bisa dibilang nih 4 faktor ini nih punya peranan penting dan sangat berkesinambungan. Jadi harus perhatiin ya. Idealnya sih ya, setiap brand tuh harus punya ibaratnya desain yang jelas dan technical pack, atau nggak mungkin bisa dibilang worksheet lah. Karena dengan adanya itu akan mempermudah produksi. Mereka akan lihat tech pack dan si desain itu. Tapi kan kenyataannya banyak brand yang belum punya fashion designer nih ya. Jadi mereka agak sulit nih buat bisa ngasih desain. Dan yang bisa dilakukan biasanya adalah mereka kasih gambar-gambar referensi. Mau itu dari Pinterest, mau itu dari Google, dari Instagram, jadi banyak banget deh. Dan size pack pun mereka juga kadang-kadang belum punya. Pasti mereka akan merujuk kalau nggak ke sampel dia sendiri atau baju dia sendiri, atau mungkin dari brand yang lain juga. Pada kondisi ini jujur gue maklum dengan hal-hal gini. Karena bisa dibilang ini ya realita di lapangan yang nggak semuanya bisa ideal dong ya. Tapi pada akhirnya ini tuh bakal balik lagi sama si kemampuan vendor atau konveksi buat paham apa maunya si brand. Karena jujur nih beberapa konveksi atau beberapa vendor kalau mereka dapat order tapi mereka tidak punya technical drawing atau size pack atau tag pack yang benar, mereka akan sulit atau bahkan nggak mau jalanin. Ya bisa jadi karena mereka emang nggak mau ribet atau emang mereka nggak bisa aja gitu loh, nggak bisa paham apa yang dimau kayak gitu. Nah di design stage ini tuh ada beberapa tahap juga yang harus dilakukan. Dan ini bisa diaplikasikan lah ya, ini bau yang brand punya desainer atau brand yang mungkin belum punya desainer, jadi disesuaikan aja ya. Jadi pertama itu ada konsep, tema, atau nggak mood board. Jadi kalau bisa tuh udah per 6 bulan dibuat deh konsepnya. Jadi dalam per 6 bulan, oke kita mau bikin konsep apa nih dalam waktu 6 bulan ke depan. Jadi brand tuh bakal mikir, oke 6 bulan ke depan konsep apa yang akan kita pakai. Dan itu bisa di breakdown per bulan. Jadi misalnya bulan 1 mau konsepnya apa, bulan 2 apa, bulan 3 dan seterusnya mau seperti apa. Terus yang kedua, itu desain berdasarkan konsepnya. Jadi kan tadi konsep udah jadi nih atau mood board udah jadi. Nah habis itu lanjut ke pembuatan desainnya. Dan sama kayak mood board tadi, ya udah langsung dibuat desainnya tuh kalau bisa per 6 bulan ya. Jadi per 6 bulan kita bikin deh sesuai dengan konsep-konsep tadi. Bulan ini konsepnya A, berarti nanti desainnya seperti ini. Berarti desain yang di bulan 2 seperti apa, desainnya seperti ini. Dan misalnya dalam 1 bulan, si brand itu tuh bakal keluarin 5 style kadang ya misalnya. Nah desainer ini atau mungkin brand ini, mereka harus siapkan at least 5 desain atau nggak lebih. Jadi misalnya per bulan brand itu mau ngeluarin 5 style. Nah minimal berarti ya 5 desain dong, kalau bisa lebih. Kenapa harus lebih? Siapa tahu nih ada beberapa desain yang tidak bisa diproduksi. Mau itu karena technical produksinya atau mungkin dari kesediaan materialnya ya. Nah yang step terakhir itu ada penentuan fabric sama aksesoris. Nah tadi kan konsep udah, desain juga udah. Nah sekarang berarti waktunya untuk brand itu tuh sourcing fabric sama aksesoris. Kalau bisa nih karena ini baru mau nanti bikin sampel dulu, kalau bisa juga nih tokonya. Beli kainnya tuh dikit aja misalnya buat sampel. Karena kalau misalnya mau langsung beli banyak, khawatir ya nggak cocok di brandnya. Dan kalau bisa juga langsung tanya ke si suppliernya, ini kainnya ready stock apa enggak kalau kita beli lagi. Kadang-kadang ada toko yang dimana kainnya itu cuma itu-itu aja. Jadi misalnya kita beli buat sampel, tahu-tahu kita mau produksi, kita mau beli banyak ya, ternyata nggak ada. Mendingan tanya, ini bakal restock atau enggak. Misalnya nih, ternyata bahan ini gue suka banget dan gue pengen banget pakai bahan ini. Dan cuma ada segitu-segitunya, ya mungkin mau nggak mau ya harus dibeli semua. Takutnya nanti nggak bisa dapat. Stage kedua itu adalah namanya sampling stage. Jadi sampling stage ini itu tuh harus dilakukan bersamaan sama designing stage tadi. Jadi tuh nggak harus nunggu selesai semua ya baru nanti ke sampling. Nggak, mendingan udah ada nih bulan 1 udah ada desainnya langsung bikin sampel. Jadi nggak perlu nunggu. Jadi harus berjalan beriringan pada akhirnya. Jadi sampel itu ibaratnya perwujudan dari desain. Ini pembuktian bahwa desainnya ini bener apa tidak, bagus apa tidak, sesuai apa tidak. Nah pas gue kerja di pabrik ekspor tuh ya tempo hari, sampling tuh banyak banget dan berkali-kali kadang mereka. Tapi mereka itu lebih ke nggak banyak perubahan, tapi mereka lebih ke hal-hal teknis aja komen-komennya. Jadi desain itu emang nggak bakal berubah banyak, sangat sedikit sekali. Itu bisa kenapa gitu? Karena mereka sudah planningin dari awal itu dengan matang. Jadi mereka bikin desain atau siapkan desain itu mereka sudah tahu gue maunya seperti ini. Jadi nggak tiba-tiba tangannya jadi buat ini deh, tiba-tiba di bawahnya dibuat tambah gini deh. Jadi nggak gampang berubah. Jadi mereka udah tahu dari start from design, mereka udah tahu ini
seperti apa. Jadi ketika bikin sampel, ya urusannya lebih ke teknikal aja jadinya. Oh ini misalnya kurang panjang, oh ini misalnya nih coba dilebarin seperti apa. Jadi lebih ke teknis aja kayak gitu. Apa yang gue alamin sih memang terkadang beberapa brand masih nganggap sampel tuh ya mendadak deh, atau enggak ya penting gak penting lah, yang penting bikin aja deh sampelnya. Tapi kan itu justru memperhambat produksi aja nanti. Entah itu jadi lebih lama atau enggak mungkin jadi nggak maksimal aja. Jadi ketika desain dan bahan ini udah ditentukan, langsung buat sampel. Tapi kan ini kan bakal buat 6 bulan ke depan. Ya nggak apa-apa, bikinnya sampel juga dari awal. Sehingga pas udah lagi berjalan, sampelnya udah ada. Tinggal turunin produksi. Jadi emang di awal tuh waktu dimana kita untuk develop. Karena bikin sampel itu pasti kan akan ada feedbacknya ya. Mau itu nanti, oh ini dibuat lebih panjang kah? Ada yang mau diganti desainnya kah? Atau seperti apa? Jadi waktu ini nggak bisa dianggap sepele. Karena kadang-kadang beberapa brand tuh kecelek. Ya ibaratnya nih. Mereka targetin produksi ini mau dikelar di bulan sekian. Karena nanti mau ada event atau bazar lah bisa dibilang. Tapi mereka tuh nggak consider, mereka harus bikin sampel dulu. Bikin sampel ya kadang-kadang ya berkali-kali revisinya, apa gimana. Ya akhirnya ya tergerus waktunya lama-lama ya nggak kekejar. Jadi ini ada beberapa istilah ya sampling di pabrik ekspor tempo hari. Cuman kayaknya gue bakal rangkum aja deh, punya kategori sendiri ya kali kita buat lokal ya. Jadi yang pertama adanya proto sampel. Jadi proto sampel itu adalah sampel pertama kali ya yang akan dibuat dari desain itu. Bisa dibilang kalau proto sampel ini tuh lebih ke nguji desainnya aja. Jadi kadang-kadang material yang dipakai tuh belum tentu yang fix kayak gitu loh. Mungkin material yang mirip lah. Misalnya kita belum dapat material yang oke, atau lagi nunggu, ayo deh bikin sampelnya cari yang mirip aja dah, atau nggak warna yang lain deh. Itu masih aman tuh. Itu jadi namanya proto sampel. Dan itu biasanya bikin juga sama, bisa 1, 2, 3 kali, itu tergantung dari brandnya sih. Terus yang kedua adalah PPS atau nggak pre-production sample. PPS ini adalah sampel yang final. Jadi PPS ini bisa dibilang adalah patokan kita untuk produksi. Jadi udah nggak boleh ada perubahan, nggak boleh tidak pakai bahan atau aksesoris yang ala kadarnya. Ini harus udah pakai yang aktual nih kayak gitu ya. Size packnya juga udah oke dan tidak ada perubahan lagi. Kalau ada perubahan lagi gimana dong Ki? Ya udah berarti bikin lagi PPS ya, PPS 1, PPS 2. Jadi berarti ini sudah fix lah. Tapi bisa nggak Ki di skip aja proto sampel tadi langsung ke PPS? Ya nggak masalah kalau memang udah ada fabriknya, udah ada aksesoris yang aktual, ya udah langsung bikin aja. Sebenarnya ini hanya perumpamaan aja sih. Terus yang ketiga ada foto sampel. Nah biasanya brand-brand itu pasti akan minta, Mas tolong dong sampel buat fotonya. Ya biasanya kan emang buat photoshoot atau nggak buat tag konten di sosial media lah ya. Nah, tapi ini foto sampel ini gue selalu rekomendasiin untuk ngambil dari output produksi. Misalnya kita lagi jalan produksi nih, si style 1 ini. Nah, kita akan ngambil output pertamanya buat jadiin foto sampel. Kenapa? Karena itu kan harganya jadi lebih murah. Itu ibaratnya ngambil produksi aja, jadi harga produksi. Tapi kalau misalnya nggak ngambil output produksi, itu kan mereka harus bikin sampel lagi nih. Harus ke sampel room lagi, yang which is harganya juga mahal dong, harga sampel jadinya. Makanya gue selalu rekomendasi mendingan ambil output aja kayak gitu. Ada sih beberapa brand yang kayak urgent foto sampelnya, jadi nggak bisa nunggu produksi, mungkin produksi masih lama, tapi mereka mau fotonya sekarang. Ya udah berarti mereka tidak apa-apa, harus bayar sesuai dengan bikin sampel seperti biasa. Nah terakhir ini sebenarnya lebih sifatnya opsional sih, jarang sih ada yang kayak gini. Tapi ada, gue pernah dapat. Itu namanya size set sample. Jadi itu kan udah bikin polanya per size. Itu sebelum produksi mereka akan minta bikin size set sample. Bikin sampel sesuai per size-nya. Misal ada 5 size, ya udah bikin 5. Kayak gitu loh. Ada 4, ya udah bikin 4. Itu biasanya mereka buat make sure diri mereka buat, oh ini kayaknya udah pas, udah cocok nih. Tapi itu jarang sih, jujur. Itu jarang banget yang request kayak gitu. Karena pasti mungkin mereka akan mempertimbangkan waktunya lama dan agak ribet juga. Dan biaya juga kali ya. Jadi biasanya saya sembunyiin suka di skip sih. Nah di chapter ketiga ini ada stage yang namanya warehouse stage. Ini jujur agak sedikit underrated karena jarang diperhatikan sama brand. Mungkin mereka menganggap kalau bisa deh beli bahannya nanti aja, atau mungkin aksesoris nanti aja deh kalau udah mau produksi. Itu bisa dibilang akan sulit ke depannya. Ya jangan kaget ya kalau kayak gitu, akhirnya nanti akan geser sendiri waktu produksinya karena ya aksesoris dan bahannya belum siap di vendor, ya enggak? Sama ya kayak tadi, kayak designing sama sampling stage, warehouse stage ini juga harus dilakukan secepat mungkin. Karena kan kalau order kain sama order aksesoris itu kan perlu waktu ya, apalagi kalau kalian langsung pergi ke pabrik ya itu takes time juga. Dan kalaupun kalian nggak beli ke pabrik langsung, kalian kan juga akan beli ke toko-toko. Dan pertanyaannya nih, ketika kalian beli ke toko, brand-brand lain kan juga sama, mereka juga beli kain di toko yang sama juga. Aku pernah dapat loh case seperti ini. Jadi ada satu toko yang ngeluarin kain yang cukup laris. Itu semua brand hampir banyak pakai semua itu kain. Gitu juga sama aksesoris. Jangan salah, aksesoris kayak label, hang tag, polybag,
itu juga takes time. Itu kan perlu di custom kan, itu mereka harus bikin dulu. Kadang-kadang mereka juga ada waktu yang harus ditunggu, jadi nggak bisa mendadak. Ya mungkin akan ada anggapan ngapain kita harus stok kain lama-lama kalau gitu, apalagi per 6 bulan gitu loh. Atau mungkin nanti ya per 4 bulan lah kalau dari beli kainnya. Dan dalam periode 6 bulan tadi ya brand mau nggak mau harus siapkan si fabric dan aksesoris itu juga dari awal. Ya mungkin akan ada anggapan ya ngapain gue beli bahan lama-lama, mendingan gue duitnya pakai buat hal yang lain daripada harus stay di gudang. Bener gak? Ya tuh ada benernya sih emang, cuma ya ini pilihan aja mau nggak mau. Kalau kita nggak cepet-cepet, kalau kita tidak segera mempersiapkan semuanya, ya nanti akan berpengaruh sama brand kalian sendiri. Bisa dibilang itu kayaknya cost yang harus dibayar sih ya buat menjaga kestabilan dan stok si brand ini tetap terjaga lah bisa dibilang. Daripada kita nggak dapat barang pas lagi dibutuh-butuhkan, ya ini adalah hal yang harus diambil langkahnya sama owner brand. Balik lagi nih, kalau suppliernya sama, toko yang sama, itu pastinya bakal rebutan. Jadi siapa cepat dia dapat. Nah mendingan dari awal udah siapin. Sehingga kita nggak perlu ada war nyari kain lah atau nyari aksesoris yang sama, itu bakal ribet banget deh. Serius. Nah sekarang chapter terakhir nih, chapter 4, yaitu adalah production stage. Bisa dibilang nih stage ini tuh puncaknya dari 3 stage yang tadi ya. Di sini tuh brand-brand owner bakal cemas lah, bukan ini bakal produksi gue gimana ya, ini bisa nggak ya, kualitinya oke nggak ya, atau nyampe nggak nih waktunya ya. Ya mungkin gue bisa bilang gue adalah orang yang agak lain nih, karena gue tidak berusaha untuk memberikan sugar coating sama brand-brand. Gue nggak terlalu suka buat kayak ngasih janji-janji surga ke brand kayak, iya mbak tenang aja mbak, gampang ini bisa lah atau apa. Enggak, gue lebih suka ngajak brand, ayo kita duduk bareng, kita diskusi, pikir realistis. Ya kenapa kayak gitu ya, karena gue nganggep brand owner atau klien gue ini adalah orang yang harus dilakukan seperti itu. Gue lagi nggak dealing sama remaja labil nih ya yang bisa dijanji-janjiin surga tadi, enggak. Gue dealing sama brand owner yang dimana mereka perlu hal-hal yang lebih diskusi. Gue mendapatkan mereka pada tempatnya. That's how I respect the people. That's how I respect the brand. Dan ini perlu banget diingat deh sama brand-brand owner. Industri fashion adalah industri yang sangat padat karya. Padat pada sumber daya manusia. It requires talent. Sehingga sesuatu yang bergantung pada manusia ini bisa jadi banyak ketidakpastiannya. Udah jadi hal yang lumrah kalau ada produksi yang kualitinya mungkin belum sesuai, atau bisa jadi waktunya juga jadi delay. Itu udah hal yang lumrah. Mau di konveksi kecil, mau di pabrik besar, sama aja. Ini bukan tujuannya mau excuse ya, tapi ya ini apa adanya. Kalau emang segampang itu ya mungkin pabrik-pabrik nggak perlu ada QC nggak sih? Nggak perlu ada bikin planning gitu, ya udah kan gampang kan. Tapi enggak, faktanya mereka perlu itu semua. Pas gue kerja di pabrik garment ekspor itu, gue kan lihat brand-brand luar ini ya. Gue kira awalnya ya brand-brand luar ini itu tegas banget lah, strict banget, mungkin otoriter lah, tidak mau harus perfect banget gitu loh, kayak nggak ada kompromi lah ibaratnya. Itu yang gue pikirin dari awal. Tapi justru pas gue lihat realitanya, salah besar gue. Nggak kayak gitu ternyata. Mereka justru sangat menghargai si vendor itu, mereka sangat menghargai pabrik itu. Malah yang gue lihat, ini brand-brand itu malah melakukan namanya strategic partnership loh. Jadi mereka nggak cuma ya udah gue pesen ke lu doang, tapi mereka benar-benar jalin hubungan baik, kerjasama yang baik sama si pabrik yang ada di Indonesia ini. Kenapa mereka gitu? Karena mereka tahu industri fashion, industri manufaktur ini bukan suatu hal yang mudah. It's complicated things. Bahkan nih pabrik itu relasinya, hubungannya tuh udah lumayan lama, bertahun-tahun, bahkan ada yang belasan tahun juga. Logikanya nih bertahun-tahun kerjasama, apa iya nggak pernah ngelakuin salah? Nggak pernah kualitinya tidak sesuai? Nggak pernah delay? Atau nggak pernah fluktuatif kayak gitu? Ya pastinya ada loh, apalagi nih brand luar, detail banget mereka. Pada akhirnya industri fashion yang sangat bergantung pada sumber daya manusia ini, itu sudah diketahui oleh brand-brand luar tersebut, sehingga mereka bisa paham dan mereka instead of mereka mempersalahkan itu, mereka paham dan mereka berkompromi dan mereka melakukan hubungan baik. Ya pada akhirnya industri fashion ini atau industri manufaktur kan memang sangat lekat sama sumber daya manusia ya kan. Banyak sekali ketidakpastian dan brand-brand itu sudah tahu hal tersebut. Dan itu bisa kejadian karena ada mutual respect dan mutual understanding, baik dari si brand atau dari si pabriknya. Brand-brand luar tuh nggak berpikir jangka pendek, mereka itu berpikir jangka panjang. As long as pabrik ini masih bisa diajak kerjasama, tidak melakukan hal yang buruk, tanda kutip ya mereka akan go with it. Mereka akan lebih suka merawat relasi, mereka akan lebih suka membangun quality yang mereka mau di
langganan mereka atau di pabrik-pabrik mereka itu, ketimbang mereka gonta-ganti pabrik gitu loh. Daripada ini nggak suka di sini, kurang bagus, nanti pindah lagi, nanti pindah lagi, ya nggak bakal ada habisnya. Ya soalnya itu kan akan terjadi di mana aja ya fluktuasi itu. Jadi mereka lebih suka merawat relasi. Dan ini tentunya bisa banget dicontoh sama brand-brand lokal. Coba deh mulai dari sekarang maintain relasinya sama vendor yang kita pakai, mau itu yang baru ataupun yang lama ya. Kalau kita bisa maintain relasi, kita juga bisa kasih tahu visi jangka panjang kita mau seperti apa sih ke pabrik ini. Sehingga kalau kita sudah share apa yang kita inginkan, harusnya sih ya pabrik atau konveksi ini bisa juga berpikir demikian. Sehingga mereka nggak hanya berpikir jangka pendek, tapi mereka berpikir jangka panjang juga. Gue kasih tahu di awal pasti banyak banget dinamikanya, banyak banget nggak cocok, kayak ini kok kayak gini, kok gini. Ya seperti kalian tahu, itu namanya tahap penyesuaian, tahap adaptasi. Pas udah ngelewatin mungkin berapa bulan atau berapa tahun, mereka sudah terbiasa dengan hal yang kamu mau. Oh berarti setelah adaptasi kesananya bakal lancar-lancar aja dong Ki? Ya belum tentu juga sih. Pasti akan ada aja dinamikanya ke depannya. Itu apa ya, itu bisa bilang nggak bisa dihindarkan. Tapi ya mungkin at least dia tidak sefluktuasi di awal kayak gitu loh. Ya intinya ya keep your expectation low aja. Tadi kan 3 stage itu udah dilewatin ya, dan sekarang kan masuk production stage. Nah, perlu kalian ketahui, ya pabrik atau konveksi itu juga perlu namanya schedule atau nggak planning. Yaitu mereka bikin schedule atau planning supaya mereka tahu, oh bulan ini saya akan kerjain apa, bulan depan akan kerjain apa, saya harus siapin apa. Ya setiap vendor konveksi atau pabrik itu kan beda-beda sistemnya. Mungkin gue akan ceritain based on apa yang gue alamin aja di konveksi gue ya. Jadi itu gue ada kategori buyer ya. Ada kategori brand yang continue, ada brand yang incidental. Kalau incidental ya dia produksinya mungkin ya sesekali aja lah minta tolong produksinya. Tapi kalau misalnya yang continue, mereka biasanya sudah oke, gue bulan ini mau produksi berapa ribu piece, bulan depan ada berapa. Jadi mereka ngisi terus lah bisa dibilang. Nah, untuk bisa dapat jadwal atau slot jahit nih ya, ini brand mesti perhatiin ada 2 poin supaya bisa dapat slot produksinya. Yang pertama nih ya, sampelnya udah approved dan final. Dan yang kedua, kain sama aksesorisnya udah in-house dikonveksi. Misalnya nih ya, brand tuh mau produksi di bulan Agustus misalnya. Nah, berarti sampelnya yang udah di-approve itu tuh udah dari bulan Juli, dan kainnya juga sudah ada dari bulan Juli. Jadi minimal sebulan lah udah ada di konveksi kayak gitu loh. Loh kenapa minimal 1 bulan sebelum produksi? Ya supaya kan ada schedule cutting juga. Ada schedule cutting, ada schedule bikin pola dan lain-lain. Jadi ya lebih cepat, itu akan jauh lebih baik. Ya intinya scheduling ini atau planning ini brand harus tahu deh. Kenapa? Soalnya kalau misalnya si brand belum bisa penuhin syarat 2 tadi, ya jangan kaget ya, karena nanti akan ada brand lain yang masuk duluan yang bisa penuhi syarat itu duluan, sehingga ya udah slotnya itu akan terisi. Ini berlaku ya buat yang incidental ataupun yang continue. Bahkan beberapa buyer continue pun mereka udah ngedrop bahan sama nge-approve sampel tuh udah lama banget. Jadi mereka udah tahu untuk bulan-bulan ke depan mereka sudah ada, udah standby nih bahannya di konveksi kayak gitu. Mungkin beberapa brand owner pasti akan bingung nih, kenapa sih harus seperti ini, kenapa seperti itu. Intinya cuma satu, we need to keep the production running, otherwise the workers will leave us. Nah, kita harus menjaga nih kerjaan mereka, kalau nggak ya mereka bakal pergi. Ada kerjaan aja mereka bisa pergi, apalagi nggak ada kerjaan. Bener gak? Jadi ini ya, mohon maaf bisa dibilang bukannya kaku atau misalnya terlalu ribet, tapi inilah hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kalau misalnya ada tiba-tiba mendadak mau masuk produksi, itu akan agak sulit deh buat geser-geser jadwalnya. Ya apalagi beberapa teman-teman brand owner yang, ayo dong mas, tolonglah bantuin lah. Masa sih nggak bisa selipin dong sedikit loh atau apa gimana. Ya dengan segala hormat ya izin gitu loh. Mau bantu, cuman emang kondisinya belum bisa bantu. Dan brand lokal ini kan mereka punya waktu panennya ya, itu pas lagi bulan Ramadan kan. Dan biasanya mereka kan koleksi yang namanya tuh koleksi raya lah, atau koleksi Idul Fitri apapun, atau koleksi Ramadan namanya. Tapi dari beberapa yang gue jalanin, ada beberapa brand yang masih kesulitan dalam memproduksi koleksi rayanya mereka. Kenapa bisa gitu? Kayak tadi gue bilang, beberapa masih banyak mepet produksinya. Nah terus kapan dong ya kira-kira waktu yang terbaik nih buat koleksi raya ini diproduksi? Oke, kita kenalan ya. Ada namanya Crucial 3 sama Hectic 1. Jadi Crucial 3 ini bisa dibilang adalah 3 bulan sebelum Ramadan. Hectic 1 adalah bulan Ramadan itu sendiri. Biasanya kalau di Crucial 3 ini produksinya untuk produksi keperluan di hari-hari Ramadan atau nggak di Lebaran ya. Tapi kalau yang Hectic 1 itu bisa jadi pas mendekati raya atau nggak buat setelah raya. Dan si Crucial 3 dan Hectic 1 ini bukan waktu yang sangat bagus untuk produksi koleksi raya. Kenapa gitu? Oke, kita bahas nih ya. Perlu lu tahu nih ya, di Crucial 3 sama Hectic 1 ini itu adalah waktu di mana banyak brand mau ningkatin produksi mereka, mau tambah stok buat jualan mereka, sehingga demand-nya itu gede. Ketika demand produksi gede ya otomatis itu akan ngaruh ke
turnover penjahit dong. Banyak penjahit akhirnya suka keluar sana sini, mereka gue pindah ke konveksi lain, gue pindah ke pabrik lain. Kenapa? Karena ada beberapa faktor. Yang pertama, produk yang dikerjain. Sebelumnya mereka kerjain tuh baju-baju yang susah. Tapi pas lagi Crucial 3 Hectic One, mereka kan perlu nyari duit nih ibaratnya. Mereka tuh perlu ibaratnya pas lagi bulan Ramadan ini harus panen juga dong. Ya mereka nggak mau ngerjain barang-barang ribet. Kenapa? Waktunya lama. Mereka nggak bisa ngejar output mereka. Mendingan gue kejarin barang-barang yang gampang aja. Sehingga apa? Akhirnya mereka kadang-kadang keluar. Mereka akhirnya ya udah mereka pilih ngerjain barang-barang yang tidak susah. Karena waktu ini emang seperti itu. Dan faktanya nih ya, pada masa ini brand tuh saling rebutan. Mereka bisa kasih harga tinggi ke konveksi atau nggak ke pabrik. Buat gimana? Barang gue dikerjain deh. Ini akhirnya kan udah mulai perang-perangan nih. Ya ketika demand-nya tinggi, ketika udah mulai perang harga, udah chaos. Nah terus apa aja sih yang sebaiknya dihindarin pas produksi Crucial 3 Hectic One ini? Sebenarnya ada beberapa ya. Mungkin nggak semuanya kali ya, tapi yang gue rangkum aja yang mungkin bisa kalian tahu deh. Pertama itu ada yang pakai printing ya, khususnya Sublime. Karena kan Sublime itu kan rentan banget sama yang namanya pecah print ya. Jadi harus ganti jarum berkala dan itu takes time. Itu biasanya agak lama. Yang kedua itu ada produksi yang pakai furing atau nggak lining. Yang ketiga itu ada produksi yang pakai kain-kain licin macam silk atau yang lainnya lah. Terus yang keempat produksi gamis atau nggak abaya. Terus produksi yang ada bordir, ada sablon atau nggak ada washing. Terus ada juga produksi yang kalau di sampingnya kan biasanya kita obras nih. Nah ini dia harus di stick balik di side seam-nya. Nah, itu agak ribet, agak lama, takes time, susah. Dan sebenarnya masih banyak lagi tapi ya udah intinya yang rumit-rumit lah. Ini pasti akan ada yang bilang lah, kok banyak banget sih yang dihindarin, terus kita produksi apa dong kalau kayak gitu? Kan brand gue juga ada yang kayak gitu setiap harinya produksinya. Nah misalnya kalau brand itu berbulan-bulan sebelumnya juga udah biasa produksi yang hal yang sama, pas lagi Crucial 3 atau Hectic One, itu mungkin masih bisa. Kenapa? Karena si penjahit udah terbiasa. Misalnya nih si brand ini dia terbiasa dengan kain-kain printing aja deh. Ya pas dia masuk ke Crucial 3 Hectic One, ya mereka kayak hari-hari biasa aja gitu. Sehingga turnovernya lebih rendah. Itu kadang-kadang kayak gitu. Tapi ya itu, harus udah produksinya lama dengan si vendor itu. Atau mungkin yang lain ada gamis atau ada abaya atau mungkin ada yang pakai furing atau gimana. Kalau emang udah dari lama, udah biasa, mereka ya jalankan itu hari-hari biasa aja. Mereka tidak ada urgensi buat, oh gue harus ganti nih, cari yang lebih gampang. Nah biasanya kan koleksi raya itu adalah koleksi yang dimana si brand ini keluar dari kebiasaannya. Ya nggak? Biasanya karena ini momen spesial, jadi mereka akan bikin style yang dimana kita bikin deh agak beda kali ini. Ya tapi ya kalau misalnya koleksi raya itu dikerjakan di Crucial 3 dan Hectic One, yang seperti gue bilang tadi, itu mungkin akan sulit. Bisa jadi ini akan bottleneck loh. Ya jadi kalau mau produksi koleksi raya, itu gue saranin memang sebelum Crucial 3 deh. Itu akan jauh lebih aman dibanding pas Crucial 3 atau Hectic One. Nggak banget deh kalau saat itu. Kurang rekomen kakak. Ya emang sih kalau produksi sebelum Crucial 3, ibaratnya nih si brand harus ya siapkan dana dan harus ngestok duluan. Ya tapi mau gimana gitu cara yang aman loh. Daripada kita paksakan pas di hari yang dimana lagi hektik banget atau yang lagi ramai banget, yang ada kita nggak keluar barangnya. Nah terus berarti pas Crucial 3 kita produksi apa dong? Kalau misalnya nggak ada koleksi raya, pas Crucial 3 dan Hectic One nih, produksilah produksi yang biasa kalian lakukan. Misalnya adalah produk-produk winning, jadi kalian repeat order, atau mungkin kalian bikin style baru, tapi ya bisa dibilang tingkat kemudahannya itu atau tingkat kesulitannya hampir sama dengan yang biasa sebelum-sebelumnya. Jadi penjahit pun nggak bakal ngerasa kesulitan banget. Jadi oh ya udah biasa aja nih, cuma bikin beda style aja, atau mungkin ya udah dianggap ini sebagai hal-hal yang normal aja. Ya bisa dibilang pas Crucial 3 dan Hectic One ini ya bisa dibilang ya produksilah produk yang dimana ketika kalian ini misalnya amit-amit ada delay atau misalnya ada ketidaksesuaian, kalian tuh nggak bakal stres kalau koleksi raya tuh nggak jalan gitu loh. Ibaratnya ini adalah style-style pendukung lah. Kalau ada ini bisa nge-boost penjualan, tapi kalau nggak ada pun ya udah koleksi raya pun tetap ada. Jadi kalian nggak kehilangan momen. Tapi kalau misalnya ini si pendamping ini ibaratnya yang bisa dibilang lower risk lah dibandingkan si koleksi raya. Nah kalau di ebook nih ya gue udah bikin brand production planning simulation-nya nih. Jadi gue udah bikin ibaratnya ya simulasi kalendernya lah ya. Anggap kita nih di tahun 2026. Dan gue startnya ini dari Februari ya, Februari 2026. Jadi gue startnya ini dari Februari lah ya. Kalau lo lihat di 2026, designing stage itu ada 2 bulan. Februari dan Maret. Sampling stage itu ada 3 bulan. Februari, Maret, April. Warehouse stage itu dia ada 4. Februari, Maret, April, Mei. Nah, ibaratnya nih ada 2, ada 3, ada 4. Karena apa ya, kan desain ini kan dia, karena dia dikejarin dari awal, pasti mereka kan nggak terlalu lebih lama lagi dong nanti. Dan gitu juga sama sampling stage. Mereka juga berbarengan jalannya dan pasti mereka akan lebih lama sedikit lah dibanding desain. Begitu juga sama warehouse stage ini. Mereka juga pasti agak lebih lama dibandingkan 2 yang tadi. Karena pasti mereka harus sourcing bahan, mereka harus cari aksesoris dan lain-lain. Nah production stage itu mereka bisa mulai pas di Maret. Nah di Maret itu gue kasih blok warna oranye. Itu sebenarnya representasi
karena Maret 2026 ini kita mulai produksi itu H+7 lebaran lah gitu, jadi masih ada sisa dikit lah. Nah baru setelah itu produksi di April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Jadi blok kuning ini merepresentasikan untuk yang 6 bulan tadi ya, dan blok biru itu representasi buat yang 6 bulan selanjutnya. Jadi misalnya nih kalau kita lihat pas lagi produksi di Juli 2026 nih ya, itu brand juga lagi udah masuk ke stage designing stage lagi, udah masuk sampling stage lagi, bahkan sudah masuk warehouse stage lagi. Jadi pas lagi produksi pun tetap berjalan paralel semuanya. Nah kalau lihat lagi nih ya, kan di planning ini gue udah tambahin Crucial 3 dan Hectic 1 ya. Itu tuh dari start November lah ya, mungkin di bulan tanggal 8 November, dan kalau Hectic 1 tuh dimulai berarti ya 8 Februari lah. Dan terus di Maret 2027 produksi tuh bisa sampai di H-3 lebaran aja, which is tuh ya lebaran kan tanggal 10 ya, berarti dia ya sampai H-3-nya aja lah kayak gitu. Nah jadi di sini production planningnya dia udah cukup jelas kalau menurut gue. Mungkin nanti kalau teman-teman ngelihat ini tapi masih belum paham atau belum bingung, let me know, gak apa-apa, nanti kita bisa bahas bareng-bareng. Semoga informasi ini bisa sampai ke kalian dengan baik. Gue harap ini bisa jadi pembelajaran. Kalau emang sesuai bisa dipraktekkan, kalau misalnya nggak sesuai semua mungkin ada beberapa, dan kalau misalnya nggak sesuai banget ya udah nggak apa juga. Dengan gue bikin gini, semoga harapan kedepannya adalah brand fashion lokal kita itu bisa membaik ke depannya. Karena potensi brand lokal kita udah gede banget. Tinggal polesan sedikit aja ini, itu insya Allah udah oke. Kalau ini sudah teratasi, insya Allah perkembangannya brand lokal itu akan bisa lebih berkembang jauh ke depannya. Kayak gue bilang tadi, kalau emang lo ada yang mau didiskusiin atau ada yang mau ditanya-tanyain soal ini, nggak apa-apa, reach out gue aja. Bisa WA atau DM. Kalau emang perlu dibantu, let me know. Oke? Gue Rizky, gue bantu brand fashion lokal bertumbuh. See you in the next video.